ketiga, simpati yang dirancang. Baik, simpati alami ini yaitu simpati yang terjadi dengan sendirinya. Contohnya misalnya ketika kita bersimpati atau seorang ibu yang bersimpati kepada anaknya, itu tidak perlu karena berhubungan dengan keluarga atau saudara atau kakak ke adik, itu tidak perlu. Itu yang dimaksud dari simpati alami. Kemudian yang kedua, simpati kebetulan. Simpati kebetulan itu teknik komunikasi yang terjadi, kesamaan yang tidak disengaja, misalnya satu kampung, seprofesi, misalnya sama-sama guru atau satu hobi, ya itu tadi simpati kebetulan. Kemudian yang ketiga, simpati yang dirancang. Ini ketika teknik komunikasi ini digunakan kepada orang yang baru dikenal tanpa menggunakan unsur alami dan kebetulan. Ya, jadi ini yang simpati ini digunakan ketika kepada orang yang baru dikenal. Kemudian ada beberapa poin yang menurut saya pribadi wajib untuk dilaksanakan atau diimplementasikan, yaitu satu, tubuh terbuka. Nah, tubuh terbuka maksudnya menghindari menyilangkan tangan atau bertolak pinggang ketika kita berhadapan dengan orang yang baru dikenal atau memasukkan tangan di dalam saku. Kemudian mimik ceria. Nah, mimik ceria ini kita wajib senyum atau berekspresi ketika kita berhadapan dengan orang yang baru kita kenal supaya memancarkan energi yang positif. Kemudian yang ketiga, kontak atau kontak mata. Ya, kontak mata sebaiknya jangan menghadap ke bawah atau kemana saja supaya kita menghargai lawan bicara kita. Kemudian tubuh condong. Tubuh condong ini ketika kita memulai atau menyapa, kita mengucapkan assalamualaikum atau terima kasih. Yang kelima, hadapan jantung. Nah, hadapan jantung ini menghindari kita membelakangi atau tidak di samping yang baru kita kenal. Kemudian jabat tangan sesama mulim sebaiknya kita jabat tangan. Ya, kemudian nama, ya ketika kita manusia orang sangat suka dengan sebut namanya minimal 5 kali. Terima kasih. Demikianlah materi. Ada yang mau bertanya ya, 2 menit saja supaya ada yang mau bertanya. Silakan kakak-kakak yang soleh-soleha. Ada yang mau ditanyakan atau kritik membangun dari saya, dong? Ya. Karena saya tidak ada melebihkan dari materi Kak Regi. Tidak ada ya? Silakan kakak. Saya butuh sekali masukan atau pertanyaan. Kasih parking. Ada? Tidak ada, saya duduk.
kita tunjuk dulu satu siapa yang Oh, iya. siap kita tunjuk. Sebenarnya nih semuanya alhamdulillah luar biasa, tapi saya mau tunjuk nih Pak Pro. Saya sangat kehormatan besar bagi saya untuk bisa ditanya oleh Bapak Kasul. Pak Pro. Tunjuk yang naik wes. Oh, maksudnya yang lain. Oh, yang tampil. Silakan Mas Bapak dengan hormat. Sudah dipoto kan? Hapus dulu. Kita foto. Ada di sini. Nanti di video saja. Saya kasih izin. Nanti di crop di video. Sekalian kirim ini foto dari Express Pelata. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sebetulnya saya tidak siap, tapi saya mesti ingat sedikit. Dari awal materi kita adalah leadership, yang kepemimpinan. Karena materi pertama kita kuliah, mungkin ya. Jadi kita punya filosofi timeline control sesuai dulu kita cari. Jadi saya ingin menggambarkan misalnya adalah kita lahir kita wafat. Ini kita ambil yang positif ya. Ini adalah negatif. Sini lahir kita membawa adalah agama dan sini kita kembali ke Allah. Di mana pada saat kita lahir adalah membawa suatu agama, dan pada waktu-waktu berjalan ya dengan meningkatnya umur ya, bukan usia. Jadi umur itu bertambah, usia itu bisa berkurang. Jadi, ini kita bagi-bagi ya waktu. Kalau kita mendapatkan suatu rezeki, bisa angkat. Misalnya dapat jabatan, ini mantap ya. Ini mungkin status ya, apa rezeki. Jika kita diberi suatu rezeki, diberi ke arah positif ya, ini tidak akan pada saat kita wafat tidak ada kebermusuhan. Jadi kita perlu bagaimana cara kepositifan ini ya, ke nilai positif ini, itu kembali kepada mengalir ke belakang. Kita harus ya. Adalah sedekah ya. Sedekah. Jadi
sahabat Nabi ini, dia semakin hari bersedekah, tapi tidak habis-habis juga. Ya. Jadi ini yang membahayakan kalau kita bersedekah baru tidak kembali ke nol, bahaya juga ya. Di titik negatif kita diberikan ya waktu ya kesusahan, susah, ya, sakit, ya, Ya, lagi miskin. 40 detik. Ya, nah, ini harus ya kita barengi semua ini adalah sabar dan kesabaran. Jadi semakin kita sabar karena kita tahu bahwa ujian apapun juga yang diberikan oleh Allah, ya, kita pasti bisa menanggungnya dengan harus dengan kesabaran. Orang yang sabar pasti ya pasti menghadapi sama Tuhan. Baik, timeline ini ya ini mungkin kita sedikit berbicara bahwa Ya, stop. Berapa waktu dikasih? 5 menit. Oh iya, betul. Berarti penjelasan tak harus lebih cepat lagi, Prof. susah barangkali Ya, karena cara karakter memberikan materi itu enggak kencang. oh iya, maksudnya nanti dalam 5 menit itu nanti pas ujian itu kalau bisa semua kesimpulan atau penjelasan tak langsung kita kasih ini. Karena waktu cuma dibatasi 5 menit. Boleh. Contoh saya kasih ini tampil. Boleh. Satu saja. Misalnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang timeline control, di mana manusia itu lahir dan pasti akan wafat. Nah, kita buat garisnya seperti ini. Wafat dari lahir sampai wafat. Di mana-mana orang wafat itu pasti akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Allah. Di sini ada Allah, di sini ada Allah. Nah, pasti orang akan menemui dua ujung akhir ini. Yang di mana ini garisnya kurang satu lagi kalau ini. Ketika kita diberi nikmat yang berupa enak, karena nikmat itu ada dua. Ujian itu ada dua. Berupa yang enak dan yang tidak enak. Nah, kalau kita tidak kembali lagi, tidak kembali ke izinan Shiratal Mustaqim, ketemu nggak? Nggak bakal ketemu. Contoh, langsung kita kasih turun cepat, dikasih pangkat, rezeki, kaya raya. Bagaimana kasih turun? Sedekah, biar kembali lagi. Oh, dikasih musibah, kebakaran, banjir, ada keluarga yang meninggal, pokoknya hal-hal yang buruk. Bagaimana kasih naik? Sabar dan istiqomah. Kalau ini sedekah dan bersyukur. Dua kali ini sabar dan istiqomah. Naik lagi dan insya Allah akan kembali ke jalan yang benar. Itu yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dikuasai, kalau paham temanya itu enak itu insya Allah. Iya tahu Pak. Oh udah tadi. Keren. Berapa pas 5 menit? Dia tadi simpati. Oh simpati. Iya kalau bisa kemarin seperti itu ujian angkatan Seiko Fundamen itu dikasih waktu cuma 5 menit. Mau nggak mau 5 menit itu harus selesai. Dan kalaupun kita udah selesai terus lanjut. Karena ada kemarin begitu. Dia cuma disuruh jelasin tentang contoh 3E. Etika, etiket, dan estetika. Itu kan pembahasan sedikit, tapi contohnya banyak. Waktunya masih lama, dia udah kehabisan. Mati. Terus lanjut, ditungguin. Terus, makanya kalau ada pembahasan yang panjang, enak. Tapi takutnya kelewat nanti waktunya. Makanya harus di-manage. Ada pembahasannya sedikit. Nah itu yang kita harus explore lagi dengan contoh, kasus, gitu nanti ujiannya kayak gitu. Pas 5 menit, nanti juga 5 menit tanya jawab. Setelah itu langsung penilaian. Totalnya 10 menit atau berapa sih? 15 menit? Satu orang? Kalau dulu untuk CPS-nya kan 15 menit. Oh 15 menit. Cuma kalau untuk ujian ini bisa 10 menit kayak cukup ya. 5 menit tanya jawab, 5 menit penjelasan, 5 menit tanya jawab.
Oke, saya persilakan MC. Terima kasih kepada Kak Nika dan Kak Prof. Sul atas review yang diberikan pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki materi kuliah yang akan disampaikan oleh pengajar kita Kak Ledi. Pada kali ini disilakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar motivator muda? Alhamdulillah, tetap semangat, istiqomah, nilai Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Tetap istiqomah, kita paksa diri kita untuk datang ke sini, kita menangkan nafsu mutmainnah dan kita kalahkan nafsu lawamah maupun amar. Kayak siapa namanya nih? Rizkatul udah berusaha. Mana seragam Rizkatul? Sudah ada Kak? Oh, udah ada di bawah ya. Namanya itu di bawah ambil aja. Nah, jadi Bang ini seragam udah ada? Maksudnya ambil di sini? Oh, udah ada berarti di bawah. Oh, di bawah. Nah, kalau kayak gini kan keren tuh, pakai seragam Masya Allah. Rani, kamu seragam mana? Oke, bisa tolong saya apa aja materi yang sudah disampaikan atau sudah di ini biar saya ingat ini. Oke, dari pertama DLC sudah, leadership tapi teori 3 diri sudah, teori 3 sudah. Hukum 3C, komitmen, konsisten, konsekuen. Sudah ya, sama Om Bagus ini kalau nggak salah. 4 kuadran manusia. Sudah. Kemudian pengantar psikologi nanti ini akhir 10 kebutuhan manusia. Tipologi manusia, Oka, Oki, sensori, personality. Kemudian simpati dan power simpati. Instant persuasion. Bersambung ini memang. Oh ya, sudah ini sudah. Ini bersambung dan simpati. Iya. Yang ini apa manusia itu Iya. apa namanya suka di apa tundukkan dengan senyuman, kemudian apalagi dan poinnya banyak ada. Iya. 3E Sudah. berarti tinggal sensory power dan segitiga ekspresi atau segitiga kesuksesan. Oke. Baru kita lanjut ke public speaking. Yang mana coba itu ada? Oh ya, berarti udah ya instant persuasion. Berarti tinggal 2 aja nih materi uang kaget kan kita nih. Oh iya, berarti tinggal 3 ya. 10 bicara manusia, sensori. Oh itu sensori power itu. Sama segitiga kesuksesan. Segitiga ekspresi ya, terus segitiga kesuksesan. Kita bahas sekarang. Baik, langsung saja kita masuk materi berikutnya. Udah akhir-akhir materi yang dimana ini kita dituntut untuk selalu berekspresi. Oke, bagus penjelasannya tadi Pak Prof. Tinggal kita percepat saja Prof. Kita percepat saja kita. Jangan terlalu contohnya rezeki, pangkal itu udah makan waktu itu. Ya, dia itu udah makan waktu, itu. Kemudian yang buruk-buruk susah, apalagi guru menulisnya itu kan lama lagi. Makanya harus di ini ya manage waktunya ya. Bagaimana 5 menit itu berbobot sekali di kita. Jadi itu karena kan waktu tahu biar teman-teman yang lain juga dapat kesempatan. Oke, kita bahas tentang segitiga ekspresi. Yang dimana segitiga ekspresi ini dalam kehidupan tidak pernah kita lewati yang namanya ekspresi. Segitiga ekspresi ya. Manusia selalu mengirim sinyal, betul tidak? Kepada siapa yang kirim sinyal? Alam semesta. Oke. Apa yang terjadi kalau selalu mengirim sinyal? Berarti akan menjadi feedback biasanya. Nah, makanya muncullah hukum disebut dengan law of attraction atau LOA ya. LOA gitu.
Law of attraction, hukum tarik menarik. Ini nih yang sudah menjadi, kalau dalam Islam disebut dengan sunatullah nih. Sudah sunatullahnya nih. Yang dimana-mana kalau kita lempar ke atas pasti jatuh. Dimana-mana kalau kita potong ke atas pasti berdarah. Itu sudah sunatullah. Yang mana-mana orang berusaha pasti dapat. Orang sungguh-sungguh pasti berhasil. Nah itu udah, ibaratnya udah hukum alam. Law of attraction, hukum tarik menarik. Di mana manusia selalu memberikan sinyal ke alam, nanti akan dapat feedbacknya. Rani mengirim sinyal senyum terus setiap hari, selalu dikirim ini. Ada kegayaan nggak orang-orang? Ada kegayaan nggak? Ada. Itu usahanya, ikhtiarnya. Saya harus nikah nih, saya udah ini, pasti ada. Dikirim sinyal. Nah, kebanyakan orang kalau mengirim sinyal, ini nih kalau misalnya dalam hal hubungan ya laki-laki dan perempuan. Kalau mengirim sinyal, kadang kita rasa tinggi sekali nih, kita punya antena, tapi ternyata belum. Maksudnya kayak gini-gini, nggak peka-peka apa yang udah dikodein dari tadi. Nggak ada kayak begitu, bener. Kepekaannya kurang. Manusia selalu memberikan ekspresi atau apapun itu ke alam semesta. Yang dimana kita harus tahu, ada disebut dengan segitiga ekspresi. Nah, segitiga ekspresi itu, ini rumus dan teori Kavi keren sekali. Ini yang paling saya suka materi segitiga ekspresi karena nggak pernah lepas dari namanya ekspresi. Ada nggak orang yang tidak berekspresi? Tidurnya saja orang itu menggambarkan ekspresinya. Contoh, kenapa bisa kita tahu ini gelap sekali tidurnya? Karena dia berekspresi. Ada bebek golonnya kemana-mana, bentuklah sebuah pulau Sulawesi. Iya kan? Karena dia berekspresi. Dan kedua, ketika orang mimpi dikejar anjing atau dikejar yang penting penjahat lah, tapi larinya mundur. Ini kok ini ada yang kayak begitu biasa. Kemudian bentuk nyatanya ada nggak? Ada. Pas dia bangun kenapa keringetan? Padahal ini dalam mimpi. Nah, berarti dia sudah berekspresi. Dia kirim sinyal. Nah, manusia itu tidak lepas dari berekspresi. Yang pertama adalah perasaan. Segitiga ekspresi namanya ya, nanti kita bahas satu-satu. Perasaan. Ekspresi muncul pasti dari perasaan. Contoh, saya cubit, pasti tidak bakal berekspresi pas saya kalau belum ada rasa ini. Sensor di kulitnya, benar nggak? Saya cubit, pasti kenapa dia berekspresi? Karena ada perasaan. Tiba-tiba dipuji-puji dia, Rani cantiknya. Kenapa ada kayak begitu? Kenapa ada ekspresi seperti itu? Sama rasa. Kemudian dikasih daun, dia dasar. Kenapa begitu? Karena ada perasaan. Ini dia. Yang pertama kali menimbulkan segitiga ekspresi adalah perasaan. Setelah perasaan, maka dia akan naik ke pikiran. Setelah pikiran, maka akan menghasilkan kesadaran. Atau akan berbuah kesadaran. Dan sadarnya orang beda-beda. Ya, nanti kita bahas kalau kesadaran. Kenapa dia sudah semuanya orang pasti melalui, hanya hasilnya outputnya kadang merasa dirinya benar, merasa ekspresi itu benar, tapi menurut kita ilmu Kavi itu kurang tepat. Oke, perasaan, pikiran, kesadaran. Kenapa ada orang ketika naik motor ditabrak dia di belakang, yang nabrak dia marah-marah? Nah, berarti aneh segitiga ekspresinya. Atau kalau ada orang dilambungi biasanya dia marah-marah, nah berarti segitiga ekspresi. Dan ini bekerja sekian detik begitu cepat. Kalau misalnya kita slow motion, merasakan naik ke pikiran. Nah, itulah yang disebut dengan rasionalisasi, betul. Rasionalisasi. Perasaan menuju ke pikiran ini ya, kalau kita slow motion ya, kenapa dia orang berekspresinya begitu ketika dicubit, di apapun dikata-katain, dipuji, kenapa ekspresi begitu? Nah, kalau kita slow motion begini,
Setelah dia masuk rangsangan melalui fakko, kita udah belajar fakko kan? Perasaan itu ada visual, auditori, kinestetik, olfaktori, apapun itu. Panca indera kena masuk perasaan, itu kepikiran langsung kepikiran itu ternyata ada namanya rasionalisasi. Marah nggak ya? Tersanjung nggak ya? Itu tapi sepersekian detik saking cepatnya ya. Ini kalau kita slow motion ya. Ini slow motion nih. Pas dia naik ke pikiran, kemudian dia turun ke kesadaran. Nah, kontemplasi. Dia pikiran turun kesadaran disebut dengan kontemplasi. Di tengah-tengahnya. Kontemplasi. Rasionalisasi kepikiran, kontemplasi kesadaran, dan akar kesadaran. Nah itu kesini lagi nih. Implementasi. Dia akan lurus begini. Lurus, melewati perasaan ya, lurus. Nah, ini ekspresi. Saya kurang panjang ininya, kita kurang geser. Ini ekspresi di sini. Jadi ternyata kesadaran menuju ekspresi melewati lagi perasaan disebutlah dengan implementasi. Implementasi ya. Perasaan menuju pikiran disebut rasionalisasi. Setelah itu dia pikir-pikir, ini kalau slow motion banget. Apa setiap per detik 0,00 per detik pokoknya. Pikiran ke kesadaran itu juga. Kalau saya ini, dia terus ditimbang-timbangkan untuk menuju kesadaran. Kontemplasi, berenung. Kemudian dari kesadaran untuk menghasilkan ekspresi dia harus mengimplementasikan. Rasa lagi yang muncul akhir-akhirnya. Rasanya marah, tapi dalam bentuk ekspresi, senang, sakit hati, itu kan rasa juga ujungnya. Dari rasa akan menghasilkan rasa, tapi melewati perasaan, karena akan menghasilkan ekspresi. Dia senyum kah? Dia marah? Dia flat? Datar aja? Itu akan menghasilkan yang namanya ekspresi. Kesadaran yang melewati perasaan juga ekspresi. Iya betul sekali. Betul. Final di situ. Finalnya ekspresi. Nah ini mesti ada lanjutannya. Ya implementasi itu prosesnya. Nah ini ada lanjutannya nih. Oke saya hapus lagi deh biar lebih ini ya. Saya besar-besar aja kayak gini ya. Hapus dulu, oke? Kita tulis ulang biar lebih luas ininya. Oke, coba bantu saya, Ra. Ekspresi ya. Apa pertama? Naik. Pikiran. Turun. Kesadaran ya. Kesadaran melewati perasaan. Kesadaran. Terus. Melewati perasaan. Betul ini. Akan menghasilkan Ekspresi. Oke, perasaan ke pikiran akan melalui yang namanya rasional. Kemudian pikiran kesadaran kontemplasi. Kemudian Implementasi. lulus nih kayak ini. Tinggal penjelasannya saja. Oke, satu persatu. Perasaan. Apa alat sensor yang bisa menangkap semua perasaan atau menghasilkan perasaan? Disebut dengan ingat baik-baik ya penjelasannya ya. Fakko. Apa cium, apa secap, itu semua akan menghasilkan kecut. Nah, kenapa bisa kayak begitu? Berarti ada yang pemicunya, berarti lidahnya menghasilkan ekspresi muka kecut. Begitupun ketika bau langsung mengkerut, nah, berarti itu ekspresinya karena ada rangsangan dia dapat. Ada rangsangan dia dapat berupa hal-hal yang dari luar ya, input dari luar. Induksi, data induksi dari luar disebut fakko. Ini yang masuk nih ke perasaan.
pas ngerasa, kemudian kepikiran, di pikiran apa aja? Ayo, bisa bantu saya, di otak itu ada apa aja? Pikiran ini hasil pikir, olah data ya. Karena kalau di kami istilahnya apa yang disebut dengan pikiran, itu hasil pengolahan data. Tapi kalau pikir, itu masih berupa mekanisme mengolah data. Tapi ada A-nya terakhir, berarti pikiran. Contoh makan apa? Mekanisme memasukkan atau kita mengambil kemudian masukkan mulut, mengunyah-ngunyah makanan. Hasilnya nih, ada nih isinya. Nah, begitupun pikir itu mengolah data. Pikiran hasil data yang sudah diolah di otak kanan, di otak kiri. Wah, itu keren itu kalau nanti semester pikir ya habis ini. Pikiran apa aja yang ada? Ada disebut dengan wawasan, pasti ada. Dari kecil orang pasti ada wawasannya, pengetahuan. Apalagi ilmu. Ilmu betul, ilmu, pengalaman. Dan yang paling penting, ada satu yang paling penting kuncinya di sini yang membedakan ekspresi semuanya, yaitu ada yang namanya keimanan, sesuai keimanan masing-masing, keyakinan masing-masing. Disinilah akan yang menjadi final. Karena kalau kita belajar, kalau Pak Sai udah belajar apa aja yang ada dalam data lagu kita, Pak Sai? Nafsu. Ada disebut nafsu. Kemudian apa lagi? Ada. Ya, Q atau kitab ya, kitab suci. Terus apa yang terakhir? Selamat. Data selamat itu sudah ada disebut dengan data lagu. Karena di mana-mana anak kecil, anak bayi itu sudah ada di data selamatnya. Kayak misalnya ini anaknya kita. Di mana-mana, kalau walaupun belum ada data induksi dari luar, jangan itu panas, nggak tahu. Tapi ketika pegang itu panas, tiba-tiba data lagunya berupa data selamat, otomatis bergerak panas. Bahaya itu. Walaupun dia mengerti anak kecil, anak bayi, karena ada namanya data lagu, data selamat di situ. Sudah Allah memang jaga mereka. Ini bahaya nih, pas dijaga itu, dijaga. Nah, wawasan, pengetahuan, ilmu, pengalaman, dan keimanan ini yang ada dalam pikiran, itu yang memberikan masing-masing kesadaran yang berbeda. Di sini letak perbedaannya orang. Karena apa? Beda mungkin wawasannya, pengalamannya beda mungkin. Kenapa kamu biasa aja sih kata-katain? Udah tulis ya dengan kata-kata itu, omongan-omongan orang, kemudian gosipan apapun itu yang menyinggung saya, merendahkan saya udah biasa. Makanya ekspresi saya seperti ini. Nah, beda dia. Kecuali orang baru, kalau kita kayak dasar lu gini, kamu kayak itu tetangga kita gini, diomongin dia, beda pastinya, beda. Tapi kalau orang pengalamannya sudah begitu nih, ilmu yang sudah dapat, jangan seperti itu, jangan begini, jangan emosi, apa segala macam yang mempengaruhi ini. Ketika kesadarannya akan menghasilkan ekspresi, pasti biasa aja dia. Karena apa? Ini yang mempengaruhi kesadaran. Dan sebelum dia menuju pikiran, kesadaran ada disebut dengan renungan, kontemplasi. Bagaimana ya? Tapi itu sepersekian detik ya, karena saking cepatnya. Biasanya sudah main di otak kanan, udah habit. Akhirnya dari kesadaran inilah akan menghasilkan ekspresi. Dia mengimplementasikan atau mengaplikasikan berupa ekspresinya. Ekspresi di sini bukan mimik saja. Ingat ya, ekspresi bukan mimik. Ekspresi itu tindakan, gesturnya, ekspresinya apa lagi? Kalau ekspresi memukul, berarti itu ekspresinya. Gak usah begini, bang. Oh, berarti ekspresinya begitu, memukul, balas dendam atau enggak terima dikata-katain. Gak usah begini, wah, ketika berarti ekspresinya seperti itu. Jadi ekspresi bukan hanya ini, tapi respon. Nah, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah hasil akhir dari yang dikata-katai lah atau dikasih data-data buruk, akan menghasilkan ekspresi itulah tindakannya. Oke, dan ekspresi, nah ini dia. Kita lanjut lagi, tadi dari perasaan pelan-pelan, ada visual, auditory, kinestetik, naik, rasionalisasi, maksudnya dia menimbang-nimbang pertimbangan, yang dimana pikiran di sini ada wawasan, pengetahuan, pengalaman, ada keimanan, apalagi yang hasil finalnya itu untuk menentukan boleh nggak ya, apalagi orang yang sudah balik kan, sudah bisa
ibaratnya di sini ada akal kalau dia gunakan akalnya. Kadang-kadang boleh nggak sih saya marah kalau saya digituin? Boleh nggak sih kalau gini? Boleh nggak sih? Ya. Dan terakhir, ketika sudah perenungan, jadi kesadaran, dia akan menghasilkan ekspresi. Kemana ekspresinya tadi tuju? Alam semesta. Dia akan naik menuju alam semesta. Nah, sebagaimana yang kita sudah pelajari di SC1, apa yang menjadi sebab? Pikiran. Makanya disebut pikiran adalah sebab dan keadaan adalah efeknya. Itu keren banget itu. SC1. Pikiran itu adalah sebab, berarti pikiran itu yang menghasilkan ekspresinya. Ekspresi hasil dari pikiran itu sebab ketika apa yang sudah alam semesta berikan untuk dia, feedbacknya. Itulah berupa keadaan. Dia dijauhi, ya udah mungkin pikirannya seperti itu. Efeknya apa? Ya udah keadaannya begitu. Makanya betul sekali, pikiran itu adalah sebab dan keadaan itu adalah efek dari pikiran kita sendiri. Positif. Saya yakin keadaan tak, circle tak itu positif semua. Makanya kalau orang sudah punya pendirian, kalau kata guru saya pintar, orang yang sudah punya pendirian itu seperti minyak, mau ditaruh di air di mana-mana saja. Ini minyak ya, gelas. Mau ditaruh di mana saja, dia akan berpisah dengan air. Benar kan? Dia nggak bakal terbau. Tapi kalau misalnya orang yang tidak punya pendirian, kayak sirup, dia akan tercampur. Campur sama teh, sirup teh. Campur sama air putih, sirup air putih. Campur dengan air apa lagi? Dia akan tercampur. Tapi kalau minyak, terpisah. Karena dia punya pendirian. Nah, ini orang-orang yang selalu berpikir, ya itu tadi, pikiran itu adalah sebab, makanya keadaan dan efeknya. Apapun saya lakukan, apapun saya ekspresikan, saya harus hati-hati. Harus hati-hati, karena itu hasil dari pikiran. Pikiran tidak bisa dilihat, yang bisa dilihat adalah ekspresinya. Jadi betul sekali, kalau disebut komunikasi itu adalah membunyikan pikiran. Ekspresi itu adalah isi pikiran. Bagaimana kalau misalnya kita tahu, ini ada laptopnya Rani rusak, itu dilihat dari monitornya. Monitornya kalau misalnya dia, monitornya kok nggak mau nyala, berarti apa yang rusak? Ada yang rusak di dalamnya, motherboardnya, atau mainboardnya, atau komponen di dalamnya pasti ada rusak. Dari mana kita tahu itu? Dari layarnya atau monitornya, LCD-nya. Begitupun manusia, dari ekspresinya lah kita tahu isi pikirannya. Masya Allah, kayak gitu ya. Jadi luar biasa, pikiran itu abstrak, hal yang tidak nampak. Yang bisa kita kenal, yang bisa kita tangkap adalah ekspresi. Makanya kadang lucu, semakin tinggi hajinya, imannya mau pergi masjid semakin murung dia. Pak Haji pergi mana? Masjid. Ya Allah, saya terpikir, ya Allah, ini orang dia mau ke surga. Kalau kita ada logika, dia mau ke surga, bukan neraka. Tapi tabaranya ketika diajak di mall kita nonton, betulan, kita ke bioskop, tabarenya, makanya itu ya Allah, saya kadang mikir itu salah pikir ya, namanya salah pikir. Jadi seperti itu. Makanya ini penting sekali materi, sayang sekali yang ada beberapa. Maka beruntunglah Anda yang hadir hari ini dapat langsung ternyata begitu ya, sekian detik setiap hari turun dari sini berekspresi lagi. Kita makan nanti makanan di bawah berekspresi lagi, semua berekspresi, tidak pernah hilang. Nah, pelajarannya kalau kita teliti lebih dalam dan kita slow motion sekian detik, begini yang terjadi ternyata. Oh, dari perasaan. Kemudian sebelum dari kepikiran ada namanya rasionalisasi. Oh, sebelum saya sadar itu ada namanya perenungan. Pas sadar mah saya akan implementasikan dalam ekspresi itu seperti ini. Itu ya, secara pelannya seperti itu. Slow motion. Hanya dia sekarang saking cepatnya, kenapa begini? Oh, berarti udah hasilnya kayak begitu. Ekspresinya udah kayak begitu. Spontan dia kalau cepatnya kan ditabrak. Weh, punya mata nggak lu? Nah, berarti udah ekspresi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ibaratnya di film, kita apa namanya itu? Kalau di film itu, di video, editing video ada yang dikasih ini. Ya pelan sekali, ya ada itu kan, dikasih minus berapa gitu kan. Itu pas ditabrak motor, berpikir terus, betul saya harus marah ini, karena ini tidak baik bagi saya.
woi langsung marah itu ya. Kalau sepertinya dia semua konsen banget ya, itu sudah berjalan di pikiran karena cepat, karena apa menjadi habit kebiasaan ekspresinya seperti itu sudah jadilah yang akan memberikan efek pada alam semesta kegiatannya apapun. Masya Allah. Tambah informasi. Oh iya, boleh Prof. Dengan penjelasan Kak Redi tadi, Iya. saya bisa menyimpulkan Nah, ekspresi itu adalah salah satu poin kejujuran. betul sekali, betul. Itu ekspresi. Karena dan alat kejujuran itu adalah mukanya manusia tersebut. Ya, mimik wajahnya kan ya, micro expression namanya. Jadi kalau dia bohong, ketahuan dia bohong. Iya, betul. Karena kamu karena dari ekspresi wajahnya. Betul sekali. Masya Allah itu luar biasa benar. Ada disebut istilah dengan micro expression. Kita tahu kalau dia bohong, matanya kemana. Kemudian ketika dia membayangkan, menghasilkan gambaran itu dia akan melirik kemana. Kemudian kalau ke bawah ini apa? Makanya kalau di Intel itu, bagus dipakai kayak gitu tuh untuk interogasi orang. Oh matanya kayak begini. Oh nggak bisa diam, berarti harus ada kayaknya sesuatu dia sembunyikan. Iya benar loh. Betul sekali itu orang kayak begitu ya. Kita tahu kejinya orang, kemudian kamu dari mana? Oh begini membayangkan, oh berarti bohong nih Rani. Ini Rani dari mana ini Rani? Rani kamu dari mana? Tuh kan kenapa? Dia cari data kemana di hanya sepersekian detik itu kalau kita misalnya slow motion yang terjadi kayak begitu mati nih apa yang harus dilakukan? Karena perasaan itu berupa pendengaran, penglihatan, itu semuanya itu yang menjadi rangsangan. Oke, ini dia. Oke, ini dia tujuan dari segitiga ekspresi, boleh ditulis. Oke, tujuan dari segitiga ekspresi adalah untuk mengembangkan pola pikir. Ini bagus nih dia. Untuk mengembangkan pola pikir agar lebih tajam. Tujuan segitiga ekspresi adalah mengembangkan pola pikir agar lebih tajam, memperluas sudut pandang, menumbuhkan kesadaran, memperluas sudut pandang, menumbuhkan kesadaran, dan dapat melakukan acting yang sesungguhnya. Nah ini dia. Dan dapat melakukan acting yang sesungguhnya. Karena kata siapa tuh kalau hidup itu bagaikan panggung sandiwara. Ada lagunya ya? Oh panggungnya apa? Panggung? Iya kan sebenarnya panggung sandiwara. Nah gitu, kita hidup itu panggung sandiwara. Dan dapat melakukan acting yang sesungguhnya. Jadi dari sini kita berpikir bahwasanya apapun ekspresi itu akan diterima, akan didapat, akan direspon oleh alam semesta. Nah, terakhir adalah agar kita bisa memanage. Nah, saya hapus dulu, kemudian dihapus. Memanage yang namanya ekspresi kan melewati kesadaran, perasaan, benar nggak? Yang dimana nanti ketika dia berekspresi yang akan menghasilkan perasaan juga, senangkah atau marahkah atau jengkel atau dongkol. Nah, itu ada dua. Positif sama negatif. Oke, ini negatif. Oke, kalau positif kita nggak usah bahas deh, karena yang positif udah bagus. Ya ngapain lagi mau ini kan, masa mau diubah ke negatif. Nah, ketika itu perasaan berupa negatif, ini negatif, ini positif. Kalau dia negatif, maka kita alihkan ke arah positif yang disebut dengan cara Pak? Sensasi. Yang kemarin dibahas sama Umarus ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau orang sekarang kalau sensasi image-nya buruk aja. Padahal enggak. Kalau secara definisi benarnya sensasi itu bukan hal yang buruk. Apa nih dari sensasi si Rani? Itu kan yang
konotasinya negatif ya, padahal arti sesungguhnya itu enggak. Emosi itu dalam kahfi, kita tulis emosi, terdiri dari dua kata, yaitu emosi. Oh, energi gerak, betul. Bahasa Indonesia ada energi gerak, emotion apa gitu kalau bahasa Inggris. Energi gerak. Oke, ini dia. Emosi adalah energi gerak yang dimana dia akan mengekspresikan dia punya emosi. Pertanyaannya ketika dia negatif, kalau positif udah bagus, jangan diganti lagi. Kalau dia negatif, maka kita alihkan ke arah positif dengan cara sensasi. Sensasi adalah pengalihan energi gerak atau pengalihan emosi kepada hal-hal yang disenangi. Pengalihan energi gerak atau pengalihan emosi kepada hal yang disenangi. Contoh, kan kalau kamu lagi bad mood, kamu pergi ngemil atau pergi jalan-jalan atau pergi kemana? Itulah disebut dengan sensasi. Gue lagi mumet, saya harus pergi, itu sensasi tuh. Karena pengalihan daripada emosi gerak itu yang terjadi hal-hal yang menekan dia menuju arah yang dia senangi untuk membuka hal itu. Banyak sensasi itu. Contoh, sensasi ketika dia galau, dia pergi sharing ke temannya. Atau lagi bad mood, biasanya dengan cara ngemil. Oh, saya kalau makan ini enak kerasa, dari emosi kalah. Udah lakukan hal itu. Yang penting bukan sensasi ini ya, negatif. Oh, kalau gini saya ke bar aja lah, ke kafe, ke diskotik. Nah, itu yang negatif. Tapi kalau yang positif, hal-hal yang malah mengalihkan dengan cara-cara yang tadi seperti itu. Healing, kemudian dia sholat kalau bagus. Jadi kalau ini harus ngaji, keren sekali dia kalau ada kayak gitu tuh. Saya kalau misalnya lagi buruk, apalagi keadaan tertekan, saya senangnya sedekah. Oh, itu bagus sekali. Itu sensasi yang penting, pengalihan hal yang dia senangi. Makanya harus mengalihkan daripada negatif kita punya, dialihkan. Bahkan dalam Islam itu disebutkan, ada yang tahu? Ketika kamu marah, maka sensasikan dengan cara duduk. Kalau dia berdiri marahnya, sensasikan dengan cara duduk. Tapi saya masih marah, maka sensasikan dengan berbaring. Tapi masih marah kan? Wudhu. Karena api emosi itu, marah itu dibalikkan seperti api, maka disiram dengan air. Tapi masih marah kan? Ya kan datang di kepalanya, kamu itu marah terus. Udah disuruh duduk, itu masih marah. Wudhu masih marah lu. Ini orangnya sholat lah, suruh sholat. Kalau sholat masih marah kan, kunci kami, suruh di luar. Bingung mau sholat. Kamu itu masih marah terus dia apa-apain, ini sensasinya nggak mempan. Kita sensasi apapun tetap aja dia marah. Kayaknya memang ada maunya kayak gitu dia. Itu dia bukan marah, dia caper. Dia cari perhatian. Kasih uang dia, diam. Bisa jadi kalau ngomong sekali langsung. Oh, masih marah. Wah, oh iya ini dia. Ini yang saya mau. Senyum itu. Bener nggak itu sensasi nggak? Kalau dikasih uang mer, sensasi nggak? Sensasi pengalihan. Oh, marah-marah. Contoh ya, pas kepala ada yang mau jadi marah-marah gitu. Biar cepat kelar ya. Nah, ini belanja. Ini yang saya mau. Jadi sensasi dengan cara kayak gitu. Apapun itu. Tapi sekarang ada sensasi pastinya negatif. Iya betul. Kayak artis. Apabila Ya, tapi pengertiannya sama juga sih. Maksudnya artis cari sensasi, dia mengalihkan. Artinya kan sensasinya negatif toh. Dia mengalihkan. Ya punya mungkin biasa lah. Karena mungkin dia tertekan, uangnya sudah habis. Kemudian panggilan atau job kurang, cari sensasi dia. Biar panggilannya banyak. Benar itu pengalihan, daripada uangnya habis kan ya. Udah nggak ada job juga, ya cari sensasi lah. Seperti ya,
Lucinta Luna. Dia kan artis sensasional, artis sensasional. Jadi sensasi mulu ini orang. Astagfirullahaladzim, ngomongin si Lucinta kan. Ustaz Safi kenal Lucinta nggak? Iya. Saya kenal dia yang tidak kenal saya. Tapi tahu kan sebenarnya tahu Lucinta kan. Lucinta, makanya dia untuk ekspresi manusia ya, dimana manusia itu nggak bakal lepas dari ekspresi. Kenapa sih saya ketika Lucinta sensasi dulu saya kesel ya, itu berarti kita udah menggunakan segitu ekspresi kayak gitu. Sudah lihat, dasarnya orangnya, bawaannya. Apalagi nih biasanya yang sering berekspresi itu ibu-ibu, tapi ibu-ibu di sana bukan sini. Kalau nonton sinetron, kemarin menegangkan, ini kan cuma film kalau saya mau bilang ini film film, tapi dia berekspresi, kena di ekspresinya. Ya, dia dapat mempengaruhi. Kan banyak hal sekarang dapat mempengaruhi kan, kayak nonton Korea kenapa bisa nangis? Kayak Sadia, kenapa kamu nonton Korea nangis, Sadia? Kamu film apa yang paling kamu suka? Suka nonton nggak? Hah? Kamu suka nonton nggak, Sadia? Saya nonton film ini. Suka? Film apa? Indonesia. Kenapa ketika seorang nonton film ya? Kenapa orang nonton film biar dia terhanyut? Berarti dia harus fokus kan? Tanpa dia sadari ketika dia fokus, dia udah bermain semua pagonya, perasaannya itu menuju ke apa yang dia lihat. Makanya kalau tiba-tiba itu tegang itu film, kenapa? Dan lucunya ibu-ibu kalau bersama di film kesel dia. Bersama besok lagi saya harus nonton. Kenapa dia bisa harus nonton besok? Karena dia sudah berekspresi. Perasaannya itu gantung sekali nih. Saya harus nonton besok. Maka disisakan itu waktu setiap jam 8 malam. Nggak boleh diganggu anak-anak, nggak boleh pegang remote. Mama yang pegang remote. Karena udah mau nonton. Nah, kayak begitu ya. Jadi ekspresi yang ibaratnya sudah habit kebiasaan. Maka apapun yang terjadi dia harus kuasai, dia harus lakukan, dia harus nikmati. Sudah menjadi sensasi. Makanya kalau habit yang sudah terbiasa, udah kayak begitu. Sekali kita katain saja dia marah. Berarti udah habit ekspresi. Udah tertanam seperti itu. Sedikit-sedikit marah, emosional. Kecuali kalau Bang Syawal sabar, itu udah habitnya udah kayak gitu. Dasar kamu sabar. Senyumin aja udah kayak gitu tuh. Dan kita bisa lihat kan di suri tauladan kita seperti itu. Para rasul, para nabi memiliki yang namanya ekspresi berbeda-beda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih. Oke, pas jam 11. Saya mau kasih kelompok lagi, silahkan bagi, berhitung. Saya pengen minta kasus dari setiap ekspresi yang pernah kita rasakan. Kemudian kita boleh jelaskan dengan seperti ini. Contoh, ketika orang ditabrak, atau kan ketika ibu-ibu yang ditabrak, kenapa dia harus marah? Dia menabrak. Contoh ibu-ibu yang menabrak, kenapa ibu-ibu yang marah? Perempuan itu marah. Kan dia menabrak, soalnya dia pelakunya kan. Malah kita yang bilang, makanya jangan rem mendadak. Waduh, apapun kita kasih alasan, dia bisa sanggah itu. Kenapa seperti itu? Nah, boleh dijelaskan. Nah, makanya jadi ketika kita melihat segitiga ekspresi ibu-ibu itu ketika dia tertabrak, dia dalam kondisi bad mood kah perasaannya saat itu, atau lagi kesel, atau lagi marah. Akhirnya ketika dia rasionalisasi, pikirannya itu ya selalu dikuasai oleh nafsu, keimanan ya. Yang dimana keimanan dominasi oleh nafsunya. Nah, sehingga ketika dia rasionalisasi, dia berhak marah dong. Ketika dia kontemplasi, merenung untuk menghasilkan kesadaran, dia sadar itu, sadar dia adalah negatif, kan sadarnya ada positif. Sadar ibaratnya action dia. Berarti saya mau harus marah. Akhirnya dia akan menghasilkan ekspresi yang marah. Silakan sebutkan atau diskusikan sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya kasus atau contoh orang itu berekspresi dan salah berekspresi. Ya tadi, mau pergi ke masjid, atau enggak di masjid seharusnya kan adem ya, tenang. Dia padahal kan ini udah AC-nya, udah kayaknya setannya udah banyak kayak gini. Banyak setannya daripada malaikat ya orang. Apa yang panas, padahal itu udah AC, udah adem.
Iya kan? Ketika dengar bacaan kah atau dengar, nah kenapa ada orang berekspresi? Silakan ya, saya minta sebutkan contoh sebanyak-banyaknya kita diskusi. Ketika dia dinasihati dia malah marah, dia nggak terima. Orang yang merasa dia yang salah atau dia ini, dia marah. Nah, kenapa hal itu seperti apa? Kenapa seperti itu terjadi di ekspresinya? Dia berekspresi. Oke, silakan. Kita bagi 3 kelompok aja. Iya, Prof. Silakan. Dari segitiga ekspresi Iya. dari perasaan negatif, Iya. pikiran pun demikian, Kesadaran. juga Iya. negatif. Iya. Hanya saja kita arahkan negatif itu ke arah Positif. positif. Ini yang menyebabkan kita masalah istirahat. Iya. Kalau kita istirahat itu, kenapa selalu menimbulkan yang negatif? Iya. Jadi yang keluar dari tubuh kita. Hasilnya negatif gitu ya. Hasil Iya. dari perasaan, kesadaran dan pikiran. Itu. Sampai Kalau kita kecapean. kurang istirahat, Ada kecapean. Oke. saya itu Kecapean. pertanyaannya mengapa? Iya. Mengapa yang selalu terjadi yang negatif dan ini? Oke, terima kasih Prof. Ini keren banget pertanyaannya. Masih ingat otak kanan otak kiri? Masih. Berarti di mana dia otak kanan otak kiri? Di pikiran. Pikiran ada wawasan, pengetahuan, ilmu. Makanya saya bilang ini nih pemicu utamanya seseorang itu akan berekspresi atau berkontemplasi kesadaran benar atau salah di sini. Makanya saya bilang tadi pemicunya itu ibu-ibu marah kalau dia bersalah, mungkin ya dia banyak pikiran kah atau lagi dimarahi suaminya makanya dia pergi. Nah, tabrak orang dia marah juga karena lagi ini kan campuran. Begitupun ketika orang istirahat atau tanpa istirahat sama sekali dengan cara full bekerja, yang dimana ada yang disebut dengan OKOK, betul nggak? OKOK, berapa persen OK? 88. Di sini yang saya bilang, ketika perasaan yang kita ingin sensasikan pasti dengan hal-hal yang dia sukai, betul. Hedon. Anak-anak biasanya kalau lagi ngambek kasih makan, dia gitu. Langsung itu berubah, langsung otomatis perasaannya emosionalnya berubah. Karena 88%. Yang dikatakan tadi Prof, ketika orang tertekan, jarang kurang istirahat ya Prof ya. Yang dimana ini berapa persen? 12. Dipaksa full. Dan dia harus berekspresi, mungkin tidak berekspresi orang yang full dipaksakan 12%. Makanya kenapa langsung tiba-tiba mumet, saya mau cari kopi dulu deh. Itu ekspresi seperti itu. Menghasilkan yang negatif tadi, ekspresi negatif, makanya cari sensasi. Jadi biar positif. Oh, kopi dulu deh kita. Anehnya orang itu kalau sudah tertekan sekali, negara apa coba yang paling ditekan manusia menjadi robot? Jepang. 12% dipaksa sekali, bayangin. Sampai-sampai mereka itu kemudian, makanya saya pernah baca itu di artikel, mereka itu terbiasa sekali mendengar orang teriak karena stres. Bayangin loh, saking seringnya mereka dipaksa kerja sana, stres, teriak di jalan, nggak ada yang peduli, kemanusiaan udah hilang. Karena dipaksa berlahan-lahan menjadi robot, nggak ada kemanusiaannya. Lagi jalan aja, lagi ada pemeran teriak, udah kayak biasa aja. Udah kayak nggak ada perasaan kenapa. Makanya di sana motivator kurang gitu di sana. Karena yang begitu tertekan kerja. Akhirnya apa? 12% dipaksa. Negatif nggak? Pasti yang di mana-mana dipaksakan ini negatif. Hanya cara sensasinya orang Jepang beda. Dengan cara apa? Mengakhiri segalanya. Ngeri loh, benar. Ekspresi kayak begitu. Malah ngerinya itu yang saya baca, mereka itu ada hutan tersendiri. Iya kan? Ada hutan tersendiri, kalau mau bunuh diri udah sana di sana, biar nggak capek-capek dikumpulin mayat. Kumpul di sana. Makanya pas dimasuki itu hutan, banyak sekali tali-tali tergantung di pohon. Ngeri itu, beneran. Ngeri. Saya baca tinggal kayak gitu. Karena apa? Mereka dipaksa untuk menjadi robot. Sehingga yang namanya 12%, berapa jam saja kita pakai. Makanya itu orang kenapa lebih capek membaca buku ketika dia membaca komik, novel yang menggunakan imajinasi. Ya kan? Ini yang dipaksa. Saya aja ketika ngerjain tesis, saya cepat capek, mending saya nge-design video apa. Enak bisa berkreativitas. Kalau ngerjain begitu, langsung mumet. 12%.
Jadi itu kenapa makanya teman-teman saya harap apapun yang kena yang 12% cari sensasi yang positif. Ekspresi kita ganti dengan hal yang positif. Nggak mungkin memang lepas negatif, pasti ada manusia. Marah-marah aku pasti ada, jengkel pasti ada negatif. Marah kan jelas. Nah itu pasti ada juga. Tapi itu dipertanyakan kenapa nggak jelas dia marah-marah? Itu dipertanyakan kenapa nggak jelas, kalau tidak jelas. Akhirnya sensasinya adalah dia cari hal-hal yang positif. Boleh dengan cara tadi Prof katanya dia kurang istirahat karena ini tertekan. Maka dia harus cari sensasi yang positif. Nah begitupun teman-teman tadi makin jarang hadir, makin tinggal segini, dia ekspresinya seperti itu. Cari sensasi di luar. Betul, dan boleh jadi yang datang ke sini cari sensasinya ke sini. Iya. Banyak masalah ini. Karena di kafe pusat kayak gitu, Prof. Di kafe pusat itu, tapi kita belum buka di sini ya. Di kafe pusat itu ada yang disebut dengan mustami. Mustami itu dia keluar dari kafe, kayak misalnya teman kita ini keluar, tapi dia boleh masuk lagi datang mendengar. Nah, tapi dengan syarat dia udah nggak terdaftar lagi di kafe, dia datang aja, datang mendengar, dia nggak boleh praktek, nggak boleh bertanya, nggak ada haknya, yang penting datang mendengar. Dia mustami mendengar, datang diam. Jadi ada dan tidaknya dia nggak dipedulikan. Jadi adanya dia bagaikan tidak adanya dia bagaikan ada, bebas ya dia nggak pernah dianggap. Jadi boleh datang lagi belajar, tapi di kafe. Nah itu yang terjadi di angkatan saya, angkatan 17 banyak yang keluar, tapi memang dia sering datang. Pas kutanya kenapa datang, biasa. Lagi refresh otak katanya, untuk masalah kerjaan lah, di kantor bagaimana. Makanya mereka itu kalau datang di kafe saya tahu. Kalau ini teman-teman yang udah keluar dari kafe nih, yang jadi mustami, yang nggak dianggap, ibaratnya datang aja. Saya tahu kalau datang ke kafe kenapa. Sebulan sekali, pasti ada masalahnya. Pasti ada masalahnya. Ini nih sensasi pengalihan. Dia datang ke sini dengan yang bagus. Karena bagus minggu sekali itu ada kajian akbar di kafe. Makanya datang alumni, datangnya sudah keluar jadi mustami. Begitu, datang aja kenapa? Oh saya tahu datang lagi nih. Biasa kata dia, urusan keluarga ini belum kelar. Datang ke kafe. Jadi gitu ya. Karena dia harus cari sensasi, pengalihan dari hal yang negatif menuju hal yang positif. Kita dengar ceramah, kita dengar hal-hal yang membuat kita bersemangat. Apalagi biasanya kita lihat tuh di di HP kan nggak sengaja buka TikTok, tiba-tiba ada motivasi atau kata-kata yang penyemangat, berubah lagi tuh. Nah jadi itu tuh cepat sekali berubah ekspresi itu. Makanya saya bilang ya nggak pernah lepas manusia dengan ini. Baru saya turun keluar lagi saya sudah ada ekspresi. Ya apa kabar begini berekspresi terus. Jadi gitu ya. Dan ini ketika sudah menjadi habit ekspresinya selalu kirim balas-balasan, kirim balas. Akhirnya keadaannya menjadi seperti itu. Apa yang dia ciptakan lingkungannya, kemudian perasaannya semua begitu. Karena jadi habit. Oke, ada lagi kalau tidak kita silakan. Makanya sudah luar biasa sayang sekali. Tapi ada yang live kayak ini, ada yang ini. Ada satu. Siapa tuh? Mustang. Kenapa dia sakit? Silakan. Jadi kan saya merenung sambil berpegang. Oh berarti sedikit ekspresi itu, sedikit ekspresi itu. Saya mau konfirmasi dulu ini dari perasaan menuju pikiran itu kan terjadi sepersekian detik. Betul sekali. Sepersekian detik. Betul. Saya bayangkan sepersekian detik dari perasaan menuju pikiran. Sensasi. Betul. Pertanyaannya, apakah ketika dari perasaan yang terjadi sepersekian detik menuju pikiran itu pikiran negatif? Apakah itu masih tergolong rasionalisasi? Karena kalau definisi saya rasional itu harus hal-hal yang logik. Betul. Sip, pertanyaan luar biasa. Oke, perasaan ini tadi sebagaimana kita jelaskan, perasaannya atau induksi data, induksi yang berarti masuk dari luar ya, masuk ke dalam. Itu berupa faktor. Apa pernah lihat, apa pernah dengar, dikata-kataikan, beda kejadian yang mengerikan, kemudian dirasakan langsung, panas, dingin, sakit. Apa yang dicium, apa yang dirasakan, ini akan menjadi perasaan, rasa, yang dimana akan menuju ke pikiran. Pertanyaannya ada sistem disebut dengan rasionalisasi, merasionalkan. Nah, di mana manusia merasionalisasikan ini sudah sesuai dengan database yang ada.
ketika dia rasionalnya orang, contoh ya, rasional seorang ateis tanpa Tuhan, karena dia lebih mengaku dirinya lebih rasional, lebih logik, lebih masuk akal dengan orang yang beragama, ada agamanya. Beda nggak? Beda. Pertama, poin pertama. Kedua, ketika hal yang Anda rasakan sudah menjadi habit, yang saya bilang tadi ekspresi habit, pasti apapun perasaan Anda rasakan dikena, pasti bawaannya negatif terus. Negatif. Karena apa? Sudah menjadi habit seperti itu. Karena segitiga begini terus. Baru keluar ekspresinya, muncul lagi perasaan. Baru keluar lagi ekspresinya, muncul lagi, begitu terus berputar. Yang dimana akan menjadi habit. Kalau sudah habit itu orang, apapun yang Anda rasakan pasti negatif. Dibawa ke sana kemari, ini mudah tersinggung lah, mudah apa gitu istilahnya orang Makassar. Babambangan ya, cepat panas, cepat ini, cepat dingin. Temennya beli kulkas dia dinginan, temennya beli kompor dia kepanasan. Itu ada aja, dia tuh nggak tahu hidupnya itu kenapa kayak begitu. Selalu aja, selalu. Nah berarti apapun perasaan Anda rasakan, langsung negatif di sini. Pertanyaanku, kalau negatif di sini bisa nggak negatif positif di sini? Nggak bisa, karena udah jadi habit. Negatif, dari sadarnya negatif, akhirnya ekspresi negatif. Kemudian sensasinya apa? Sensasinya marah-marah, dia mendatangi. Kenapa kamu beli kompor? Nah bisa utang sama saya. Contoh kayak gitu kan. Ada aja tingkahnya. Makanya tingkahnya itulah aneh-aneh. Marah-marah yang jelas. Nah itu dibilang, kenapa bisa nggak jelas? Itu juga nggak jelas. Karena ada orang kayak gitu. Apalagi ya, mohon maaf sekali lagi, apalagi yang namanya perasaan itu identik laki-laki atau perempuan. Jujur saja. Perempuan. Jujur, perempuan ya. Perempuan yang mana utama perasaan. Kita kan halus. Begini nih. Anak-anak itu mau laki-laki perempuan. Saya sudah belajar ilmu ya. Laki-laki katanya bilang logik. Kadang logiknya ada yang salah. Salah berpikir. Salah logikanya. Nah, perempuan nih yang kebanyakan perasaan yang mendahulukan pikirannya ini perasaan juga. Ya sama aja itu data juga. Perasaan itu data juga. Akhirnya kesadaran seperti itu menghasilkan ekspresi yang seperti itu. Jadi pernyataan bahwa otak perempuan lebih besar daripada otak kanannya. Iya betul. Laki-laki. Nah, makanya kan laki-laki otak kirinya kan logik kan. Ketimbang perempuan yang mengutamakan perasaan. Tapi memang Allah ciptakan perempuan itu luar biasa. Dia nanti kita belajar ada disebut dengan sensory power, kecerdasan manusia, yang dimana perempuan itu dia fokusnya bisa sampai 5 ke atas. Pernah tidak perempuan sambil gendong anak? Telepon, memasak kan? Jadi iya, sambil ngepel kakinya. Ya Allah, berapa fokus itu? Berapa fokus tuh? Bayangin 1, 2, 3, ngepel itu berapa fokus? Laki-laki itu cuma umur laki-laki satu dulu ini kerjain dulu, ini kerjain. Ini enggak, makanya waktu itu hebatnya perempuan begitu sudah dia ibaratnya Allah sudah kasih dia punya kelebihan karena bakal mengurus anak-anak, malah menjadi madrasah satu bulan kan, sekolah pertamanya anak, makanya dia harus seperti itu. Sambil dimarahin sama bapaknya itu, tetap aja dia. Enggak ini, karena dia memang perasaannya lebih peka, lebih tinggi. Oke. Ada lagi, kalau nggak ada kita buat kelompok. Saya minta bantuannya untuk membuat sebanyak-banyaknya kasus. Kemudian boleh Anda jelaskan perasaannya gimana. Yang tadi saya jelaskan, kenapa ya dari awal berarti udah negatif, berarti rasionalisasinya negatif. Kenapa ada seperti itu? Makanya saya belum dapat banyak contoh, Pak. Contoh kejadian sehari-hari. Kenapa ada orang begini aneh-aneh ya, nyeleneh. Begini. Urus cinta begini. Tapi saya dapat Kak, temanku itu dia lagi down, dia malah merenung, dia ke masjid sholat. Itu boleh jadi contoh, itu keren banget ekspresinya kayak gitu, sensasinya luar biasa. Dia cari hal yang membuat itu malah berpahala ya, nilai pahala. Ya? Berutang. Nah ini yang masih menjadi kebingungan bagi saya ya. Ekspresi orang yang punya hutang ketika dimintai hutangnya. Ini saya masih bingung kenapa yang orang salahnya logikanya. Nah, kayak tadi kata Pak, logikanya kan seharusnya dia sudah kita bantu kan ya, dia punya utang, dia seharusnya balikin dong, atau enggak bicara baik-baik, ini belum punya. Tapi kenapa mulai kesini? Nggak bilang kemarin Kak, belum ada uangku. Kenapa dia harus marah-marah? Nah itu boleh tuh fenomena kayak gitu.
pinjam 3 kembali 2. Oh begitu ya, betul. Berarti sekarang budaya orang tua tadi udah hilang, yang dimana ketika kita memberikan sebagai buah tangan ke tetangga, pasti kalau orang dulu kembali gitu tempat ada isinya. Nah kalau sekarang kita kasih buah tangan kan dari kemana, kan dari Jogja kembali, tempatnya juga nggak kembali. Iya. Padahal kita tempatnya muas kasih kembali, ini tempatnya saja nggak kembali. Kalau orang dulu itu udah enak, kalau tempatnya dikasih kembali kosong, harus ada isinya, disangka atau apa itu dia harus kembali dari Jakarta tuh, dapat oleh-oleh itu kasih kembali mau apa wisata mau, nggak enak itu nggak enak, karena tetanggaan. Nah ini kita kode-kode di tempatnya muas kasih kembali, tidak apa juga. Sambil sama tempatnya. Gitu dia, ya Allah. Begitu ya, memang biasalah era kan. Sekarang kan begitu. Sekarang pikiran lagi anak sudah. Spirit sampai habis. Astagfirullahaladzim, begitu. Tingkat kemanusiaan ya, kepekaan memang manusia sekarang sudah berkurang. Oke, silakan berhitung dari Pak Supriyadi. 1, 2, 3. Sampai 3 aja ya. 1, 2,